Kembali lagi di Nggak Ada Podcast. Kali ini kita bertiga dulu ya. Bener lagi? Bener Bener. lah. Sahabat yang satu itu lagi Tidak bisa hadir. tidak bisa hadir, Betul. berhalangan, Halangan katanya lagi apa? sakit, meriang. Lemah. Sungguh lemah. Mungkin cuacanya tuh lagi labil. Iya, cuaca sekarang kan kadang siang panas, sorenya hujan. Sekarang siang terang, malam gelap. Memang. Jokes ya. Memang. Fresh, biasa. Sangat fresh. Ya, Biasa. untuk pendengar-pendengar jaga kesehatan, Bener. jangan lupa prokesnya. Apa tuh? Itu protokol kesehatan. Oke. Tetap dijaga, pakai 2 masker sekarang ya harus ya. Bener. Siap, Dedi. Emang Dedi gue keren banget kali ini anjing. Dedi. Jadi gue mau ngasih tahu. Sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Android itu ribet gak sih? Nggak ribet banget mau. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah di situ tuh habis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noy, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh. Nah hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Kali ini kita mau bahas apa, Bim? Ini nih yang kita singgung-singgung di story tuh. Yang benar. baru ini ya. Benar. Iya, minggu-minggu ini kemarin kita sempat nanya juga kan. Komitmen atau pacaran gitu. Dan kasus kali ini kita mungkin sebagai menganalogikan. Iya. Ada Ada yang porsi-porsinya lah. Ya kayak gue nanti pro di middle, gue di tengah. Ya pokoknya lu penengah. Penengah. Gua lebih ke pro pacaran. Karena sudah pasti komitmen. Soalnya di story kita banyak perdebatan ya, Ki. Iya. Banyak banget. Banyak yang- pandangan. pandangan tentang hubungan ya. Betul, ada yang lebih suka berstatus karena katanya lebih berhak ngatur-ngatur. Ada yang suka komitmen karena nggak mau ribet, ya kan? Iya. Ada juga yang jomblo mendingan. Betul. Ada yang bilang udah nggak percaya lagi sama cowok. Iya, tapi mendingan jomblo udah. Kenapa tuh? Ya bebas, free Oh. sana sini gitu. Kan ada tuh kemarin ada yang kayak gitu. Betul tadi. Ada juga yang baru putus. Ya. Ada juga emang gak laku kali ya. Aduh. Kan Gimana tuh? yang namanya single kan sebenarnya pilihan, Iya, benar. ya kan? Antara dipilih atau nggak ada yang milih tuh. Tahan. Kita memang suka ngatain. Tapi kita tahan buat nanti. Ya intinya ya kita punya masing-masing nih punya Bimo tadi komitmen, Tino status gua yang di sini netral. Ya pandangan-pandangan dari itu ya. Sama hal-hal yang kemarin tuh teman-teman ajukan ke kita. Kayak asik soalnya mau dikulik lagi ya. Iya, kita mau ngulik lagi nih. Kayaknya seru juga sih gitu. Ini dari pandangan kita juga sih, dari pandangan-pandangan kita. Bener. Gitu. Nah, buat permulaan gitu kan biasanya kan. Biasanya kan ini kan status atau komitmen. Yap, benar. Status. Kenapa sih orang milih status? Biasanya kan menurut gua pribadi kan sebagai pro status, ya kan? Kayak lebih berhak sih buat Kenapa tuh? ya buat maksudnya kayak melarang sesuatu dia berhak karena dia punya status itu sendiri. Ya. Sedangkan kalau komitmen kan maksudnya ya kesadaran diri sendiri dan nggak tahu dong kalau misalnya kita komitmen ternyata lawan maksudnya kayak pasangan kita sebenarnya tidak ikut berkomitmen juga kan kita nggak tahu. Ya itu kan ya benar. Oke. Bener dong gua. Nah, Lu gimana mau sebagai pro komitmen? nah kalau menurut gua ya kan kalau komitmen itu kan atas kedua persetujuan seseorang. Nah, kalau status itu kan cuma hanya just status. Nah, buat apa kalau kita berstatus tapi nggak ada komitmennya? Oke. Tapi kan dari status itu kita bisa mulai berkomitmen bareng-bareng kalau misalnya emang pengen ke jenjang yang lebih lanjut. Kalau misalnya kita cuma komitmen, itu nggak ada status kayak orang berhak dong ngedeketin. Ya. Bener dong, nggak ada status. Ya.
orang Nah, lain berhak nih ya, deketin nih. Oke. Terus kalau ditikung jangan salahin juga karena lu gak ada status. Nah, Betul. oke. Tapi kan eh, Gila seru banget ya di dalam isi komitmennya itu kan ada persyaratan bahwa ibarat kata undang-undangnya lah. Kerja emang apa? Ada undang-undangnya yang harus disetujui berdua. Nah, jadi itu yang lebih prefer tuh dari isi komitmennya tersebut. Gimana cara menjaga tuh biar nggak ketikung, gimana cara biar punya kesadaran diri, gimana cara bertanggung jawab atas yang sudah dikomitmen bersama. Nah, Mantap banget Dedi gue yang malam ini anjing. Gila. wow, saya hampir kalah kali ini. Gue suka nih anjing. Gila. Tapi Hmm, kalau misalnya komitmen, misalnya Ya. kayak lu komitmennya sampai kan ya nggak bisa mau lu mengelarang dia sampai semuanya gitu, mau kayak ya, lu jangan ini karena kayak lu bukan siapa-siapa walaupun lu berkomitmen ya. ya, Sedangkan statusnya nggak ada gitu. oke. Yang membedakan lu sama orang lain di situ karena udah ada perjanjian komitmen itu. Oke. Bener Ya, dong? Iya, nah, iya. bener iya. dong. Tapi Oke, nih itu. gue kemarin bacain dulu di satu lucu banget Oke. seru banget. Nggak pilih dua-duanya karena berada di fase itu, karena pernah ada di fase itu. Dan ternyata keduanya sama aja, sama-sama menyakitkan. Anjing. Emang kalau ya karena gue di sini kan netral ya. Emang bener karena dua-duanya emang menyakitkan ya. Maksudnya ya ketika yang tadi lu bilang lu punya pendapat sendiri, lu punya pendapat tentang ini, tapi kalau misalnya nggak sama orang yang tepat lu juga emang menyakitkan. Ya, menurut gue sih kalau misalnya namanya suatu hubungan entah itu komitmen atau status gitu maksudnya pasti endingnya Nah, menyakitkan. itu dia. Tapi kan kalau misalnya kita berstatus kan kalau pengen berakhir gitu kan ada basa-basinya. Hmm. Kalau sedangkan emang wajib gitu ada basa-basinya kan kayak sorry ya Kita kita kayak udahan gitu. dulu Ya, gitu kan. paham, Sedangkan paham, paham. kalau berkomitmen lu nggak wajib gitu, bisa aja lu tiba-tiba dia ghosting, Ghosting, ditinggal gitu kan ya. tanpa sepengetahuan lu walaupun lu udah berkomitmen. Masuk akal dong apa? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi kan? Oke. Mampus. Aku Kalau senang. gua kan ini kan tadi kan yang dibicarakan karena sakit ya. Nah, Nah, menurut gua sakit itu wajar. Kita tuh butuh rasa sakit untuk tahu lebih dalam. Kayak kita bisa level up dari sakit itu kita bisa berkembang. Iya, bukan masalah level up-nya, mau maksudnya gimana ceritanya kalau orang kan berkomitmen doang kan nggak ada status ya. Kalau dia mau pergi atau mau menghilang, ya udah menghilang aja. Ya. Kalau misalnya lu tiba-tiba di ghosting gimana? Sedangkan kalau lu berstatus kan lu nggak mungkin di ghosting, pasti kan ada kayak sorry kita putus, paling nggak kejelasan lu tuh ada tuh. Ya. Sedangkan kalau lu nggak berstatus berkomitmen kayak lu lagi ada yang deketin nih, tapi si komitmen lu nih lagi nggak jelas nih, lagi kecot gitu lah. Lu pengen ada yang deketin, lu takut komitmen lu ntar ternyata baik lagi. Terus tapi kalau lu nggak terima itu cuma lu sakit sendiri sama komitmen lu sendiri gitu kan. Nah kalau berstatus kan jelas, kalau lu putus ya putus. Oke. Bisa lu deketin orang lain. Kalau Oke. misalnya nggak berstatus beda. Oke. anjing. Nah, ini kan Tapi- sebenarnya Bener, Bang. oke sih. Masuk akal nggak Ki? Yang tahu nih ya, Ya. gua potong dulu. Tapi yang gua tadi dibilang Tina ya masuk akal sih, masuk akal. Jadi emang status itu biar ada kejelasan Kejelasan, juga. ya. Cuman kalau gue ya sebenarnya kalau gue sendiri gue netral ya. Ya. Tapi ada masuk akal di keduanya emang benar. Oke. Maksudnya sama-sama apa ya? Sama-sama enak gitu. Sama-sama benar gitu mungkin. Tapi kalau yang tadi kan ditanyain apakah Kalau di ghosting gimana? Ya. kalau di ghosting gimana? Oke. Aduh, Lu udah Ya. percaya nih sama komitmen lu, tiba-tiba komitmen lu ditinggalin ya. tinggalin udah punya yang baru gitu kan. Punya kenyamanan yang Kenyamanan baru. mungkin dia sudah menemukan komitmen yang lebih bagus. Itu kayak si nyaman tuh. Ya. Si nyaman. Si nyaman. Punya kenyamanan yang baru anjing lu mah. Ih, ngeri juga tuh. Lu ya, Ya, Aduh. benar-benar. ya kan lu kan jadi parno sendiri kayak Netral nih. misalnya dia tiba-tiba cuek sama lu ya kan, tiba-tiba Ya. cuek sama lu kok dia gitu ya, apa janjian dia punya yang baru. Cuek sih enggak. Mungkin berubah. Terus apa tuh? Berubah juga enggak. Nah, terus Cuma enggak ada alasannya aja, Bang. tinggal punya tujuan. Betul. Tidak ada tujuan. Dan memang benar sih. Kita tuh sebenarnya sebelum kita berstatus atau berkomitmen, yang terpenting kita tuh harus punya tujuan. Asik. Wow. Ya emang itu. Karena- Jadi yang gue bilang tadi buat minimal tuh kita punya tujuan sama orang itu gitu.
ya walaupun tujuannya nanti kita nggak sampai untuk titik akhirnya ya. Ya. Paling nggak kita punya tujuan di setiap ada kalau ada tujuan berarti di situ akan timbul yang namanya kepercayaan gitu. Ya. Nah, yang tadi gue bilang benar semuanya sama-sama masuk logika, cuman perlu dulu tujuan awalnya dulu nih. Tujuan awalnya walaupun nanti di tengah jalan atau di baru sepertiga jalan gone gitu ya. So, ya udah gitu. Yang setidaknya lu udah tahu tujuan lu mau kemana. Nah, gitu. Dan itu juga bisa kayak misalnya ada masalah itu bisa kita perjuangkan. Tujuan kita tuh misal ibarat kata kita mau ke Solo lah. Ibarat kata. Ya, oke. Terus kita naik mobil nih. Misalkan kita tabrakan atau apa ya, kita masih punya tujuan kita ke Solo, kita masih bisa cara lain, kita bisa naik kereta, Iya. Jangan bantu-bantu jalan kaki. Iya, seenggaknya kita punya tujuan, Iya. punya arah gitu. Tapi kita mohon maaf harus saya potong kawan-kawan. Oke. Mas kalian ini Dengan adanya status, kita kan bisa menjelaskan gitu kan tujuannya apa bareng-bareng. Sedangkan kalau tadinya lu nggak ada status tiba-tiba lu komitmen, apa sih tujuan lu komitmen katanya? Iya, oke. Tujuan Apa? komitmen ya. Kawin. Enggak. Oh kan? Membuat kepercayaan dulu sebelum berstatus kita membuat kepercayaan dulu untuk jenjang selanjutnya. Nah, itu lu kalau menurut gua itu melewati step terpenting mau kayak di saat lu pacaran nih berstatus, lu kan bisa bukan kayak gimana kayak nge-review sih. Kayak pasangan lu tuh gimana? Ya. Apakah pantas untuk dijadikan berkomitmen ke jenjang selanjutnya? Oke. Menurut gue begitu karena jadi si status pacaran ini tuh jadi kayak filter lah buat kita ngelihat apakah pasangan kita itu cocok nih dikomitmenin untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Oke. Coba lu Kalau balas kata-kata gua. sih itu tuh balik lagi ke resiko dan orang yang tepat sih. Kalau kita orang tepat dengan berkomitmen, jadi kita misalnya kita kayak hilang arah nih, kita nih mau gimana kejelasan lu? Kalau orang yang tepat dia bakal ngejelasin, gue lagi nggak mau, gue mau udahan. Dia pasti bakal sadar diri ke orang yang dia komitmenin. Dia bakal dating sadar itu diri. tapi kan nih tahu dating itu perlu komitmen bukan sekedar ajang coba-coba kayak gimana lu bukan sekedar ajang coba-coba nih berarti lu sama dia sekedar ajang coba-coba Pacaran cuman buat nyoba-nyoba atau berkomitmen untuk coba-coba aja komitmen sama dia. Kalau gua ini gua nggak tahu yang kalau gua kan pro status nih ya. dengan gua kayak gua ada contoh gua ada ketertarikan sama lawan jenis. Oke. Otomatis gua ada kepengenan untuk dia cuma punya gua doang lah intinya gitulah. Ya. Maka dari itu gue bikinlah namanya status. Bener kan? Tadi bagaimana di konsisten lo ya? Betul. Gak bisa kemana-mana tuh. Gak bisa kemana-mana. Gitu kan. Dengan adanya status, otomatis gue bisa berpikirkan untuk melakukan ya mikirin komitmen gue lah untuk ke selanjutnya. Maksud gue gitu. Emang di sebuah status itu butuh komitmen. Tapi kan untuk memulai status kan kita sebenarnya nggak butuh komitmen sih. Tapi di dalam proses berstatus itu nanti muncullah yang namanya komitmen gitu masih gue gitu. Kalau gue punya alasan ya kenapa gue nggak gitu dengan status ya soalnya kalau status itu jadi kayak rasa kepemilikan gitu jadi cewek itu ibarat kata kayak barang jadi kalau gue berkomitmen tuh kayak udah lu nggak apa-apa main soalnya kan masih muda juga ya masih butuh pengalaman baru butuh pengalaman dari orang luar lah. Nah, sedangkan kalau pacaran tuh kayak rasa memiliki, lu nggak boleh main, lebih ke arah posesif lah, lebih rasa ingin memiliki gitu. Ya, itu tergantung orang sih. Betul. Gue yang sebagai netral. Reski berpihak ke saya. enggak. Tapi gue juga kalau emang mau status atau enggak rata-rata tuh begitu. Lu tuh pacar gua. Salah. Gitu. Ya itu mungkin tergantung orang juga nih. Karena itu betul nih. Karena apa ya? Ya itu balik lagi ke orangnya. Ketika emang dia sadar orang itu butuh pengalaman, kayaknya gue nggak seposesif itu juga sih. Posesif boleh atau paling nggak kasih alasan yang kasih alasan untuk memposesifkan orang gitu. Ya, ada alasan yang jelas. Iya gitu, ada alasan tertentu deh. Kayak gue nggak mau lu kayak gini karena gue cemburu. Ya paling nggak walaupun cemburu dengan lah. Ya, soal perasaan paling nggak lu punya alasan gitu. Atau kayak gini, mending langsung aja taruh. Aduh. Enggak. Aduh. Stepnya terlalu jauh ya? Aduh, ini terlalu syar'i. Terlalu ya, bahaya. Bahaya ya. Ya paling enggak ya. Ya, nah, juga sih. Kalau misalnya gue mau lawan argumen lu yang barusan kayak
sebenarnya posesif apa enggaknya itu kan pertama tergantung orang. Mm-mm. Tapi ada juga tergantung kita ngebawa status hubungan itu kemana Moy. Ya. Cara kita nge-treat nih ceweknya, contoh atau enggak cowoknya. Biasanya tuh kalau yang namanya posesif adalah pertama Ketidakpercayaan. lu nggak bisa bikin dia percaya sama lu mulai duluan. Antar posesif tuh biasanya mulai itu. Lu nggak bisa bikin dia percaya sama lu yang mulai posesif duluan. Oke. Lu yang nggak percaya lah intinya sama dia. Ya. Nah dari situ mulailah rasa kepemilikannya makin tinggi. Makin tinggi. Nah, Sebenarnya itu bisa diatasi. ya, oke. Tapi kan biasanya tuh kalau posesif itu dari kepercayaan diri orang yang ngeposesif nggak sih? Kayak lu posesif nih karena cewek lu main sama orang yang lebih high dari lu. Jadi lu merasa kayak tersaingi gitu, rasa takut. Jadi lu muncul pikiran-pikiran posesif. Ya mungkin itu nggak tahu ya, ada beberapa orang yang begitu karena sebenarnya dia ya bisa jadi dia punya luka sendiri, ya kan? Backgroundnya ya. Backgroundnya masing-masing. Kalau misalnya dia sebenarnya percaya diri, ya walaupun cemburu pasti. Orang berkomitmen juga pasti cemburu, bener nggak gua? Bener kan? Benar. Cuman cemburu itu. nah kalau misalnya lu berkomitmen, lu cemburu apa yang lu lakuin? Gue bilang, gue jujur sih, kalau gue ya, gue kalau berkomitmen gue jujur apa yang gue rasain. Misal gue cemburu dia main sama temennya, gue bakal bilang gue cemburu, tapi selama ini lu bilang nggak? Bilang gue cemburu ya. Dia minta dijemput sama orang lah, gue cemburu dia dijemput. Lu bilang nggak? Bilang. Oh ya. Kenapa lu harus minta dengan dia sedangkan lu punya gua? Nggak punya. Kan itu namanya lu baru bilang itu barang. Enggak. Itu barang. Lu tadi Salah. Lu tadi kata salah. Maksudnya lu tuh udah berkomitmen dengan gua untuk komitmen kayak ngebangun bersama-sama. Kenapa lu harus milih orang lain sedangkan lu tuh udah berkomitmen dengan gua dan gua punya rasa sayang sama lu punya rasa sayang sama gua gitu. Nah, kalau lu ngomong begitu berarti lu sama aja mau kayak berstatus. Enggak, tadi salah. Lu merasa dia harus apa-apa sama gue. Kalau enggak, gue cemburu kalau dia enggak sama gue. Ya, tapi kan itu kan kejujuran gua. Nah, di gimana caranya itu menyelesaikan dengan baik? Gimana cara dia menangani? Kalau misalnya dia tetap mau sama orang itu, yang nggak apa-apa selagi itu baik buat dia walaupun nggak baik untuk perasaan ya. Untuk perasaan beda lagi. Nah, itu berarti udah bukan yang namanya hubungan. Menurut gue sih harus sama-sama enjoy ya. Kalau satu ada yang ngerasa gimana ya? Ada yang ngerasa beda sepihak lah, maksudnya kalau beda pandangan. Iya, kalau misalnya yang satu senang ya kan dia bisa bebas, tapi yang satu nggak suka nih. Itu kan dia bebas banget gitu, sedangkan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut gue itu udah nggak sehat mau, karena lu bukannya senang berhubungan sama dia, lu malah jadi beban pikiran lu sendiri. Nah, kalau gue sih lebih ke prioritas pertama dalam komitmen tuh kayak positive thinking sih, sama kepercayaan. Anda baru berbohong di situ. Cerita itu kan pandangan gua. Cerita Anda di real life tidak seperti itu. Aku setuju sama ini. Positive thinking, Bimo bullshit. Positive thinking dan kepercayaan. Mau. Karena gimana kita ngebangun kayak kalau kita terlalu terus-terusan negatif itu akan bakal kejadian. Bim, coba terapkan itu di kehidupan Anda, tahu nggak? Dan itu nggak sesuai. Ya, sama apa yang lo omongin sekarang. Mau. Nggak. Kan berproses. Mungkin Anda melihat saya seperti itu, tapi kan kedepannya kan saya terus evaluasi. Ki, enggak. Lu gimana Ki omongan Bimo? Enggak. Ayo dong. Tidak. Enggak, gue bukan mau support tuh dengan arti komitmen yang tadi lu bilang, beda dengan kan? argumen-argumen lu yang sebelumnya lu bilang nggak sesuai dengan realitas. Iya, nggak sesuai kan dengan itu maksudnya ini kan dari sini kan kita kan kayak pro gue kan jadi ngeproin. Iya, lu ngeproin tapi lu nggak melakukan yang nggak sesuai dengan pro lu. Iya. Dan sekarang nih kalau lu mau semuanya nggak gue lakukan, tapi iya, ada sebagian, nggak semuanya. Iya. Nih kalau mau jujur nih jujurnya nih. Bimo mah cemburuan banget. Iya. Terus ini di luar tema ya. Walaupun nggak pro apa, sebenarnya Bimo emang komitmen banget dan Tino sebenarnya netral. Gue yang
sama sebenarnya komitmen juga. Di sini nggak ada yang mau status. Betul. Mohon maaf. Mungkin emang dicapai jelek ya kalau nggak ada status biasanya cowok ya. Iya, dan gue juga bingung netral gimana dari tadi tuh. Gue nggak ngomong. Tapi memang ini agak sulit ya. Agak sulit. Berpendapat orang lain gitu ya. Iya, dan yang kemarin teman-teman mungkin ikutan juga nulis, terus ada pertanyaan yang kayak bedanya apa sih, kayak itu sama aja kan. Akhirnya gue bikin kayaknya emang bener sama aja sebenarnya. Cuman kan ini tulisan gue. Kalau yang udah baca tulisan gue, ya itu tulisan gue dan itu real. Makanya tadi gue bingung netralnya di mana ya. Gue lagi nyari-nyari netral tuh. Gue mau bikin tentang gue pro status, gue juga bingung. Gue juga bingung tuh gimana status. Tapi iya sih, gue juga. Gue kan lebih ke status sebenarnya ya, karena menurut gue komitmen itu tidak mencerminkan mesti kayak gue nggak bisa apa-apa cuy kalau misalnya dia Apa-apa tuh yang gimana nih? Apa-apa tuh Enggak, gimana maksudnya- nih? Apa yang lu maksud Maksudnya tuh, gimana? Iya, apa Ma- yang maksudnya itu gimana? maksudnya kayak misalnya dia main sama temennya gitu kan, yang maksudnya terlalu deket lah dengan lawan jenisnya gitu kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kalau gue misalnya pengen ngomong A, ya gue cuma bisa ngomong, gue cuma bisa nyampein. Ya, Tapi kan apa yang dia lakukan selanjutnya kan itu kan sebenarnya pilihan dia dan komitmen dia. Sedangkan kalau misalnya gue berstatus kayak ya udah, kalau misalnya lu nggak bisa jaga ingin gue, perasaan gue misalnya gitu kan, contoh gitu ya, ya udah kita udahan aja, mungkin emang nggak cocok lah misalnya gitu kan. Cuman sedangkan komitmen kan lu masih berpikir di otak lu kayak bingung gitu dia harus Tapi ngapain. iya, nah, ya, paham gue. Paham, Tapi paham. bisa gini dok, bisa nggak sih gini, komitmen yang bener komitmennya itu nggak berstatus aja nih, tapi untuk melakukan hal-hal kita berkomit, kayak lu jangan terlalu dekat ya sama dia, atau komitmen tentang hal yang tadi lu janggalin kan bisa itu dikomitmenin, dibicarakan anjing. Dibicarakan kan Dicari bisa. itunya solusinya. Ya, kenapa sih gitu, dan ya udah kita buat komitmen kayak gini gimana gitu. Kalau emang dia nggak bisa terima, ya udah nggak apa-apa, seenggaknya Kita udah mau ngomongin. iya kita udah bicarain, berarti jalan tengahnya ya udah untuk lain kali gue akan bicara aja. Tapi emang bener balik lagi yang Itu- tadi sih, kita nggak ada larangan. Iya. Kalau di komitmen emang nggak bisa Ada. ngelarang. Karena kalau misalnya lu pengen menerapin apa yang lu omongin Ki, Susah sih emang. sebenarnya tuh Susah, apalah susah, ya kan, susah. kalau lu Iya. ngomong berkomitmen apa-apa berkomitmen gitu, sebenarnya itu lu pengen pacaran tapi lu nggak mau kelihatan berstatus. Mungkin Anjing lu entah- bangsat. entah lu masih pengen ngobrol sama yang lain atau enggak ceweknya juga begitu. Intinya adalah sebenarnya kalian tuh pengen berpacaran tapi nggak mau terlihat ada status. Bangsat lu, kok lu langsung biar apa, biar bisa main sana sini. Ya. Jadi seenggaknya kalau status masih bisa di ini ya, misalnya kalau kita bisa, kalau biar nggak main-main gitu kayak bikin story, itu kan udah menggambarkan gitu loh. Enggak. Gimana? Anjing lu Tino. Gimana? Gini. Jelasin. Gue pengen tahu kedua, lu kan berkomitmen berdua Ya. nih. Jelasin, bener nggak apa yang gue omongin? Bener nggak? Tunggu, misalkan kayak takut ya, kalau mungkin lu bilang kalau berkomitmen kayak takut cowoknya tuh main lagi gitu ya. Ide lah. Cowoknya ide. entar ceweknya lah. Iya. Itu bisa kayak story berdua itu udah menggambarkan kayak dia tuh kayak sepasang kekasih gak sih? Enggak mau. Kalau misalnya dari Nih. ngupload ke Gini, sehari Mo. bareng. Orang yang berstatus aja kadang masih ada yang rebut mau. Bener nggak? Ya. Apalagi kalau misalnya ada yang deketin nih Tes. Tes siapa di story? Temen gue atau enggak kayak ya deket deh gitu kan, tapi belum ada status nggak ada. Ya udah gitu Mungkin maksudnya. berarti ada orang ketiga ya. Dan orang itu juga kayak biasa aja Biasa kalau aja. misalnya dia deket lagi gitu sama yang lain, misalnya kayak gimana ya, orang ketiganya nih biasa aja gitu kalau misalnya si cowok tuh deket lagi sama dia gitu. Sedangkan kalau lu udah berstatus, misalnya si ceweknya dideketin cowoknya pas tahu ada gue status nih, udah mundur deh atau enggak kayak ceweknya tapi nggak ada semuanya langsung mundur, berjuang dulu. ya itu mah Seperti pengalaman sebelumnya. itu kan pengalaman Anda. Cuma Tapi paling enggak nih kalau status nggak punya tujuan juga percuma nggak sih? Ya. Cuma itu bukan Nggak ada goalsnya nggak ada gitu. goals. nah itu dia lah, makanya menurut gua ya namanya status adalah buat nge-build goals kita bareng-bareng. Jadi kayak dengan- Anjing Watino kan. dengan adanya status kayak kita bisa ngomongin kayak kita tuh di status ini tuh kayak hubungan ini tuh kita mau ngarahin kemana sih gitu kan. Apa lu cuman pengen bikin kehidupan lebih berwarna atau emang mau lanjut ke jenjang selanjutnya, kan bisa diomongin di hubungan itu.
Kenapa harus berkomitmen? Enggak, kali ini gue setuju sama Tino anjing. Oke, iya. Anjing, emang. tapi iya bener anjing gue. Iya anjing. Kalian sudah kalah suara sama saya, mohon maaf. Gue anjing. Ya maksudnya pacaran yang gue pernah nulis lagi. Pacaran yang mulai hubungan komitmen mengatasnamakan cinta dan logika, bukan sekedar tembak sayang lalu jadian. Tapi komitmen itu emang kita sama-sama udah, kalau emang bersikap dewasa so far kayaknya oke-oke aja sih. Iya kan? Ya, Asal Gimana Iya. gimana lu cara menyikapi komitmen itu aja. Entah mau komitmen atau berpacaran, mungkin lebih baiknya lebih tepatnya itu kayak dengan orangnya kayak gimana. Kita berkomitmen dengan siapa, kita berpacaran dengan siapa. Itu mungkin lebih tepatnya begitu lah. lu masih pro komitmen gak sih? Pro, cuman kan balik lagi biar kayak jalan tengahnya itu orangnya gitu, lawannya gitu. Kayak percuma kita berstatus tapi orang itu nggak satu tujuan. Iya sih. Cuma kita berkomitmen tapi orangnya nggak satu tujuan. Tapi memang benar, keduanya yang dibilang yang namanya komitmen sama status sebenarnya sama aja kalau kita nemuin orang yang Tepat. Balik lagi goalsnya ujungnya satu, menemukan orang yang tepat. Entah kita ya komitmen ya sama yang paling gue bilang, tergantikan atau kembali gitu. Betul. Ya pilihan terbaiknya ya lu akan tetap sama situ. Pilihan kedua yang buruk adalah lu tergantikan. Betul. Gitu. Ya, thank you ya buat kali ini kali ya. Guys, berstatus aja guys. Ya udah, thank you buat episode ini. Dadah semuanya. Thank you.